Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Adik-adik semuanya baik ya? Oke. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan memulai melakukan pembelajaran melewati jaringan. Seperti yang sampean lihat semuanya, kita belajar melalui video ataupun Google Site dan yang lainnya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, saya akan sedikit menyampaikan mengenai sistem pembelajaran kali ini. Yang pertama, saya akan berusaha untuk tidak membuat video terlalu lama sehingga sampai semua adik-adik semuanya bisa menghemat kuota Anda. Kemudian bagi teman-teman semuanya yang tidak bisa mengakses situs ini, saya juga akan sedikit menyampaikan, saya akan juga memberikan materi melewati WA. Saya akan juga share materinya lewat WA. Jadi ini nanti Google Site ini diperuntukkan untuk kita, untuk yang pertama adalah absensi ya. Jadi silakan diusahakan teman-teman semuanya nanti tetap buka Google Site untuk absensi kalian. Kemudian selain absensi, teman-teman nanti juga akan melakukan latihan soal melewati Google Site. Jadi semoga bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke. Silakan sembari mengikuti saya bicara, samain semuanya membuka LKS semuanya. Silakan. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai chapter 4, which is the name is describing a tourist attraction. Ya, describing a tourist attraction. Sudah dilihat semuanya? Sudah? Ya, bab 4 ya. Jadi, apa sih itu describing a tourist attraction? Kalau dilihat ini secara judulnya, secara literal, artinya adalah describing atau mendeskripsikan tourist attraction. Ini adalah tempat wisata. Jadi secara literalnya adalah mendeskripsikan tempat wisata. Apa sih? Mendeskripsikan itu apa sih? Kalau kata lainnya apa ya? Menjelaskan. Jadi kita menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah, kalau ini tadi adalah tempat wisata, karena describing a tourist attraction, seperti itu ya. Kemudian kita bahas dulu tourist attraction, mengenai tourist attraction. Apa sih itu tourist attraction? Kalau sampean lihat di buku kalian, di sini adalah tourist attraction is a place that people visit to pleasure and interest. Jadi ini adalah sebuah tempat wisata tadi, tempat yang orang-orang kunjungi untuk bersenang-senang, untuk kita bersenang-senang ya. Kemudian usually they are visit while they are on holiday. Jadi biasanya ini dikunjungi ketika hari-hari liburan. Seperti kita biasanya kalau kita hari liburan kebanyakan dolan yang di ning Pacitan kayak ning di ya, seperti itu. Jadi salah satunya Pacitan itu adalah salah satu dari tourist attraction. Seperti selanjutnya ini adalah apa sih jenis-jenisnya tourist attraction atau tempat wisata itu? Ya ada banyak. Seperti beach, ada lagi park, ada lagi yang lain, ada lake, yang lainnya. Semua itu adalah tourist attraction, adalah tempat wisata. Kemudian apa sih describe? Dalam sini adalah kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Teks deskriptif. Apa sih itu teks deskriptif? Jadi teks deskriptif is a text that describe a person or a place.
Jadi adalah teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan person, orang, atau place, tempat. Which is yang tadi kita bahas adalah place-nya adalah tempat wisata. Jadi hari ini kita akan belajar mendeskripsikan tempat wisata. Oke. Apa sih struktur dari teks deskripsi itu atau generic structure-nya? Seperti yang sampai lihat di LKS, di sini ada yang namanya identification. Jadi di dalam struktur teks deskriptif itu ada yang pertama adalah identification. Apa sih itu? Identification is contain about introduction, introduce about place or person, tergantung teksnya kali. Jadi kalau kita membahas mengenai teks deskriptif tentang tempat, itu adalah pembukaan, pengenalan tentang tempat tersebut. Ini awalnya saja. Kemudian selanjutnya selain identification di sini ada juga description. Seperti tadi. Jadi description, struktur generic structure yang kedua adalah description, yaitu adalah describe a characteristic of person or place that we want to describe. Jadi kita akan ini adalah mendeskripsikan lebih detail atau karakteristiknya tempat-tempat tersebut atau orang tersebut. Karena hari ini kita akan membahas tempat, jadi ini adalah mendeskripsikan lebih lanjut, lebih detail tentang tempat tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh coba. Kita akan mulai, silakan dilihat di situ di bawah ada contoh mengenai teks deskriptif tentang Kembang Island. Ya, coba dilihat. Mari kita baca bersama-sama ya. Kembang Island. Kembang Island is a delta located in the middle of Barito River, included in the District Administrative Region Alalak, Barito Kuala, South Kalimantan, Indonesia. Jadi paragraf ini adalah berisi tentang identification, atau kalau kita mengetahui tadi identification adalah introduction of place. Jadi ini adalah pengantar istilahnya, atau pengenalan mengenai tempat tersebut. Biasanya ini hanya diisi dengan lokasinya ada di mana, kemudian sedikit membahas apa sih itu. Contoh yang di sini Kembang Island itu apa sih, seperti itu. Kemudian di paragraf selanjutnya, kalau kita baca, Kembang Island is a habitat of hundreds of monkey and several species of bird. Ya, ini mulai mendeskripsikan mengenai karakteristik dari Kembang Island. Jadi ada apa sih? Ada apa saja sih di Kembang Island itu? Ya, ini adalah masuk ke structure description. Jadi setelah mengenalkan ada apa saja sih di Kembang Island sini, seperti mengenalkan ada banyak atau sekitar 100 monyet, kemudian ada beberapa spesies burung. Di sini terfokus lagi untuk menjelaskan ciri khas dari Kembang Island. Ya, di sini adalah bekantan. Setelah menjelaskan mengenai salah satu ciri khas utama dari Kembang Island, diikuti dengan penjelasan selanjutnya, including if there are visitor coming in the island, visitor can also see the monkey swimming there. The visitor can also interact with them by feeding them with nuts, bananas, or other food. Teks ini memberikan atau mengenalkan kepada orang-orang bahwa visitor nanti bisa melihat monyet yang berenang, juga visitor atau
pengunjung nanti bisa berinteraksi dengan monyet. Ini seperti promosi, jadi ini sekaligus untuk mempromosikan. Karena kalau kita lihat, the social function of descriptive text is to describe, to promote, or to introduce a place. Jadi ini adalah untuk mendeskripsikan, untuk mempromosikan tempat tersebut. Ini salah satu social functionnya atau fungsi dari descriptive text dalam teks tersebut. Jadi mari kita review tadi, apa sih itu text descriptive about tourist attraction. Jadi teks deskriptif mengenai tourist attraction adalah teks yang mendescribe tempat wisata, bertujuan untuk memperkenalkan atau mempromosikan tempat wisata tersebut, ya. Jadi seperti itu. Descriptive tadi ada berapa jenis strukturnya? Ada 2, yaitu identification dan description. Oke. Setelah melihat video ini, teman-teman silakan di scroll ke bawah. Lihat di situ ada latihan untuk kalian, silakan dikerjakan sebisa mungkin karena ini nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Semoga teman-teman paham semuanya. Ada kurang lebihnya silakan ditanyakan di kolom atau bisa ditanyakan melewati WhatsApp. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.